Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sofia dan teman saya Muhammad Abdun Syakura dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai pencegahan penyalahgunaan psikotropika, sanksi sosial, dan hukum. Yang pertama ada pengertian psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dijelaskan bahwa psikotropika itu merupakan suatu zat baik yang bersifat alamiah maupun sintesis. Namun itu bukan narkotika yang mempunyai khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan yang khas pada mental dan perilaku pemakai. Kemudian pemakaian narkotika dan psikotropika di luar indikasi medis atau tanpa melalui resep dari dokter itu dapat menimbulkan gejala kelainan serta menimbulkan hambatan dalam berbagai aktivitas. Ketergantungan narkotika dan psikotropika ini disebabkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai adanya toleransi zat atau dosis semakin tinggi dan adanya rasa putus asa yang mempunyai sifat keinginan yang tidak bisa ditahan, kecenderungan menambah dosis, ketergantungan fisik, serta psikologis. Adapun faktor penyebab penyalahgunaan psikotropika. Yang pertama, faktor subversi. Dengan memasyarakatkan narkoba di negara yang jadi sasaran, maka secara praktis, bangsa di negara yang terkait lama-kelamaan akan melupakan kewajiban sebagai warga negara. Faktor subversi ini biasanya tidak bisa berdiri sendiri dan biasanya dibarengi dengan subversi dalam bidang budaya, moral, serta sosial. Maksud dari faktor ini, upaya pemberontakan dalam merobohkan struktur kekuasaan, termasuk negara itu sendiri. Di sini berarti subversinya itu memakai psikotropika dengan cara meracuni budaya dan moral sosial remaja. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu ketika narkoba itu kan dalam misal dijual itu harganya menjanjikan, makanya banyak kalangan yang menjadi pengedar agar ekonominya itu cepat meningkat. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor luar lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan yang sudah tercemar, dan yang ketiga ada lingkungan liar. Maksud dari faktor luar lingkungan keluarga itu kan merupakan salah satu elemen paling penting dalam elemen pergaulan. Makanya didikan moral sosial yang baik dan iman yang kuat itu akan membentuk suatu kepribadian yang kuat ketika berada di lingkungan bukan keluarga atau maksudnya di lingkungan luar. Kemudian yang kedua ada lingkungan yang sudah tercemar. Maksud dari lingkungan yang sudah tercemar itu biasanya itu terjadi dikarenakan ada orang yang baru masuk dalam suatu pergaulan atau suatu perkumpulan di masyarakat. Dan orang itu tuh membawa oleh-oleh yaitu berupa narkoba sehingga dapat menulari masyarakat yang lain atau teman-teman yang lain sehingga masyarakat itu terdorong rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan liar. Maksud dari lingkungan liar ini pada usia muda atau remaja itu kan tahap usia yang sangat labil. Pada usia ini anak remaja itu gencar-gencarnya mencari jati diri. Mereka itu dalam membuktikan untuk mencari jati diri itu dengan berkelahi, minum alkohol, menggunakan narkoba supaya mereka itu dapat disegani dalam lingkungan pergaulan mereka. Kemudian pencegahan penyalahgunaan psikotropika. Hal yang pertama dilakukan itu dengan pencegahan. Dalam pencegahan ada pencegahan umum. Pemerintah itu telah berupaya dengan mengeluarkan yang pertama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Instruksi ini
dijelaskan mengenai usaha-usaha mengatasi, mencegah, dan memberantas masalah dan pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Undang-undang ini menjelaskan mengenai narkotika, mempertegas pengedar dan sindikat. Kemudian yang ketiga ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 65/Menkes-SK-4/1997. Di sini membahas mengenai bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan. Kemudian yang keempat ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes-Per/1/1978. Di sini tentang penyimpangan narkotika. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Di sini membahas mengenai tindak pidana narkoba. Kemudian pencegahan yang kedua itu dalam lingkungan rumah tangga. Maksudnya hubungan ibu, ayah, anak harus dijalin dengan harmonis dalam arti saling menghormati. Supaya anak itu tuh betah untuk di rumah dan tidak sembarangan keluar pergi keliaran di luar rumah. Kemudian yang ketiga dalam lingkungan rumah tangga, sifat keterbukaan orang tua dalam batas tertentu terhadap anak akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung jawab yang terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Maksudnya itu ketika keikutsertaan anak dalam tanggung jawab seberapapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga. Kemudian pencegahan yang ketiga itu di luar lingkungan rumah tangga. Dalam lingkungan ini masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang berkumpul menjadi satu. Dalam lingkungan ini pengaruh narkoba itu sangat mudah masuk dan berkembang sehingga kelompok masyarakat tersebut itu harus diarahkan kepada suatu kegiatan yang positif seperti kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat yang jatuhnya itu positivity kerja bakti atau mengadakan suatu event dan lain sebagainya. Terus pencegahan yang keempat ada seluruh masyarakat berperan dengan pemerintah. Jadi di sini masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama dengan tujuan melakukan penuntasan terhadap pengedar narkoba. Masyarakat itu harus bersikap tanggap terhadap hal yang menjurus ke arah narkoba. Komunikasi yang baik itu harus dijalin antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengadakan penuntasan penyalahgunaan narkoba. Kemudian pencegahan yang kedua ada pengobatan. Dalam pengobatan itu tidak hanya persoalan deteksifikasi dan pengawasan saja, namun perlu disertai evaluasi serta bimbingan psikiater yang kontinu. Walaupun penderita itu sudah kembali ke masyarakat, namun tetap dibutuhkan juga partisipasi penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar seperti semula. Jadi di sini masyarakat itu juga berperan penting untuk orang yang sedang melakukan pengobatan agar dia itu mau menerima dan menjalani kehidupan wajar seperti semula. Kemudian pencegahan yang ketiga ada rehabilitasi. Pengembalian korban ke tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir. Jadi rehabilitasi ini merupakan upaya pencegahan yang paling akhir. Dan dalam rehabilitasi ini perlu adanya suatu kasih sayang kepada si korban baik dari orang tua maupun keluarga lainnya dan masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat untuk memberikan semangat serta mendekatkan si korban kepada ajaran agama agar tidak terjerumus ke hal-hal yang terlarang seperti penggunaan narkotika dan psikotropika. Kemudian ada sanksi hukum psikotropika.
penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan pasal 59 itu dapat dijatuhkan pidana pokok, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini meliputi pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Sedangkan pidana tambahan itu berupa pencabutan izin usaha dijatuhkan pada korporasi dan orang asing sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang, yaitu memiliki, membawa, mengedarkan, menggunakan psikotropika. Nah, sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 59 hingga 72. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika itu ditegaskan bahwa menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan 1 itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama itu 15 tahun dan pidana dendanya paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian pada pasal 60 ayat 1 berbunyi bahwa barang siapa yang pertama memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5 atau B. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau C. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak itu 200 juta rupiah. Kemudian adapun sanksi sosial penggunaan psikotropika, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan psikotropika itu dapat dikucilkan dalam pergaulan atau interaksi masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat itu nggak mau bergaul dengan seseorang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian yang ketiga, orang yang menyalahgunakan narkoba itu dapat dibenci, dijauhi, ataupun dicemooh oleh orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.